Mhm. Belum pernah dengar gitu ada orang yang bilang, "Oh investasi emas mau saya mah enggak lah." Ya udah nih saya kasih, "Oh ya boleh deh," pasti begitu gitu. Tapi Mhm. kalau orang misalnya, "Oh saya mah nggak cocok investasi saham," dikasih saham dia nggak mau loh ambil sahamnya. Selamat malam Mas Ryan. Selamat malam Mas Darius, selamat malam kepada smart listeners dimanapun Anda berada. Zoom in Zoom ya? Kan zoom in zoom, yes ya. Ya kan? Nah, ini musuhnya Flash nih, bajunya sekarang nih. Ya, ambil yang sedikit agak gelap-gelap sedikit boleh dong sekali-sekali. Iya, kita kan harus berada sedikit di sisi dark side dong, jangan hanya Siap. bright side-nya aja. Karena orang Indonesia kan kebanyakan lebih melihat ke dark side kan ketimbang bright side-nya kan. Saya Darth Vader aja kalau gitu. Dark side juga. Mas, hari ini sebenarnya kita ngobrol santai tentang memaksimalkan potensi investasi emas. Tadi di awal memang itu wacana yang beredar bahwa ternyata para ekonom mengatakan investasi emas itu cocok untuk jangka panjang, apalagi mungkin di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita tipis-tipis dulu di sesi pertama ngebahas tentang emas ini apa dan bagaimana sih kok bisa gitu loh di-statementkan sebagai sebuah bentuk investasi terbaik di masa pandemi bahkan untuk kategori jangka panjang. Silakan Mas Ryan. Oke, kita di 2 sesi pertama kita ambil dengan dukungan, 2 sesi akhir kita bikin dengan pertentangan. Boleh biar seru ya? Boleh dong, kan harus lihat 2 sisi kan? Oke, jadi yang pertama jadi kalau kita melihat hanya ada 2 jenis investasi yang secara umum dapat diterima pada seluruh generasi. Selalu ditanyakan kepada generasi di atas kita dan di bawah kita, 2 ini tidak terbantahkan lah. Kenapa yang mungkin seumur saya dan lebih muda juga menerima ini sebagai investasi ya karena dibilangin sama yang lebih senior bahwa ini adalah investasi. Yaitu yang pertama adalah investasi yang tidak pernah ditolak oleh siapapun adalah investasi properti. Yang kedua adalah investasi logam mulia atau investasi emas. Ya, atas dasar apa ya? Tentunya atas dasar pengalaman masa lalu loh, jangan lupa. Bukan berdasarkan pengalaman masa depan. Yang namanya pengalaman masa depan bukan pengalaman tapi adalah sebuah keinginan, harapan gitu ya dan tujuan gitu. Jadi memang kalau orang mengatakan semakin tidak amannya sebuah kondisi dunia, maka orang akan rame-rame untuk pergi berinvestasi emas. Dan sepertinya ini sudah terbukti kembali. Karena kemarin ketika Rusia melakukan invasi kepada Ukraina pun emas kembali hampir mencapai titik yang tertinggi seperti tahun 2020 ketika pandemi lagi begitu sangat mengkhawatirkan. Jadi pandemi itu kan Maret ya. Jadi tapi itu mulai kembali peak itu April September kalau tidak salah. Jadi boleh dibilang memang sampai hari ini belum bisa kita bantah secara langsung dan memang terbukti bahwa semakin adanya ketidakstabilan di seluruh dunia, semakin banyak yang tidak stabil maka emas akan diserbu orang. Semakin tidak stabil, emas akan diserbu orang. Sehebat itukah si logam mulia ini, Mas Ryan? Sehebat itu kalau berdasarkan data ya sebenarnya tidak begitu terlalu hebat-hebat amat lah. Ini jadi tiba-tiba kasih kayak sedikit kabar buruk gitu. Jadi kalau kita mengambil satu sebuah ilustrasi dengan data-data ke belakang ya, tentunya saya selalu menggunakan data-data yang pernah saya ambil dan saya gunakan dari tahun ke tahun ya. Sebenarnya investasi emas itu sebenarnya mirip saja dengan investasi yang lain, ada saja dalam satuan waktu 1 atau 2 tahun itu mengalami penurunan. Jadi bukannya tidak pernah turun. Jadi jangan sampai salah gitu ya bahwa apakah emas itu tidak pernah turun? Pernah turun, namun dalam jangka panjang akan cenderung mengalami kenaikan. Nah, statement itu kok jadi mirip ya dengan yang namanya investasi saham? Nah, ya benar juga. Apakah investasi saham selalu untung? Enggak juga. Nah, lalu kalau pertanyaan di bawah ini kepada ke properti juga, apakah kalau yang namanya properti juga tidak pernah rugi? Iya, coba aja ditanya kepada yang kemarin-kemarin di tahun 2020 mau jual properti, apa kabarnya gitu kira-kira. Oke, baik. Kita break dulu ya Mas Ryan. Ditahan dulu nih, jangan sampai kekenyangan, nanti nggak bisa berhenti. Oke.
Terima kasih seperti Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight, tentunya bersama dengan Mas Ryan Filbert, Zoom in Zoom ya, yang hari ini bicara masalah memaksimalkan potensi investasi emas. Ini bercandaan kita aja. Jadi dress code-nya Mas Ryan itu sekarang lambangnya Zoom. Nah, Zoom-nya itu adalah musuh dari The Flash. Kalau di Avengers ya Mas Ryan ya. Siap. Oh, ini dong, DC apa namanya? DC, di Flash. Iya, The Flash. Iya kan lebih paham Mas Ryan ketimbang saya. Oh, lebih ini mudah maksudnya. Nguji pengetahuan nih. Oh siap. Gimana kalau gitu ngaji yang lain? Mas, kita balik bahas masalah memaksimalkan potensi investasi emas. Kan tadi di sesi pertama Mas Ryan sudah jabarkan gitu tentang apa dan bagaimana tentang si logam mulia ini. Tapi ternyata hal itu juga membuat beberapa pertimbangan yang membuat orang tuh, aduh kok kayaknya investasinya terlalu jangka panjang ya kalau emas ya. Ada nggak sih Mas Ryan secara umumnya dulu di sesi kedua ini kita bicara masalah investasi apa lagi yang mungkin bisa menjadi pilihan di masa pandemi COVID-19 selain emas? Sedikit kita beralih ke sisi lain dari instrumen investasi lainnya, Mas. Kalau kita mengambil konsep dasar bahwa invest in a bad time, artinya kan dalam kondisi yang buruk gitu ya. Ya melihat dari pergerakan harga emas yang sudah terlanjur tinggi kemarin, sebenarnya dalam posisi 2020 ke 2022 ya. Emas itu sempat mencapai harga yang cukup murah pada beberapa waktu yang lalu ya, 1.600 sekian, apa 1.000, saya lupa dengan angka tepatnya ya. Tapi pada saat itu saya ikut ambil kembali posisi dan melepas di level kemarin ketika terjadi kenaikan yang signifikan baru-baru ini. Sebenarnya dalam waktu 2 tahun terakhir ini sudah begitu banyak dinamika dalam dunia investasi. Jadi kalau misalnya dibilang, loh Mas Ryan agak kurang konsisten ya, tadi bicara bahwa investasi emas itu harus jangka panjang sekali. Betul, bagi kita yang menutup mata investasinya itu adalah menghimpun jumlah. Jadi kita harus beda ya, ketika kita punya uang yang sedikit, satu-satunya cara agar investasi itu terasa adalah jumlah investasinya diperbanyak. Misal saya hanya mampu membeli 0,5 gram. Nah, kalau kita punya 0,5 gram, harga berapapun di 10 tahun kemudian, itu nggak ada artinya. Mau naik 10 kali lipat pun nggak akan ada artinya. Karena apa? Karena 0,5 gram saat ini naik 10 kali lipat hanya setara 5 gram. Nggak akan membuat kita tuh sangat bahagia, tapi lumayan daripada nggak punya. Nah, jadi yang kita harus berada di angle mana nih? Di angle bahwa kita yang penting bisa punya konsistensi sehingga menghimpun jumlah investasinya menjadi besar dan cukup worth it, cukup terasa. Atau kita mau fokus kepada jumlahnya sudah banyak, sehingga dengan jumlahnya sudah cukup banyak, sedikit kenaikan pun itu sudah cukup terasa. Saya bilang, saya cukup naik 10%, tapi punyanya 20 kilo misalnya. Oh, 10% 20 kilo pasti akan signifikan terasa buat kita. Sama seperti orang bilang gini, ya 1 miliar itu besar atau kecil, tergantung. 1 miliar bagi kita mungkin sudah segala-galanya. Tapi kalau bagi Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett, itu kayaknya uang juga sama uang yang ada di dompet dia mungkin itu nggak ada artinya gitu. Jadi kita harus duduk itu jangan bicara untung besar, untung kecil, tapi kita mesti melihat dari kapasitas kita. Ya seperti itu kira-kira. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita bahas lebih mengkerucut lagi nih Mas Ryan, kalau tema kita kan memaksimalkan potensi investasi emas. Siapa kira-kira yang mungkin sering kali dalam tanda petik ya bermain di ranah investasi jangka panjang ini? Cocokkah mungkin para millennials atau justru para generasi-generasi sebelumnya yang notabene mereka tuh lebih nyaman dengan investasi jangka panjang? Gen Z apakah mungkin available juga dan merasa nyaman nggak dengan investasi jangka panjang? Ini dia. Sebenarnya investasi itu ya kesalahan orang yang saya lihat dan saya alami adalah orang itu berpikir bahwa kalau saya usia sekian saya nggak cocok investasi ini. Saya kalau usia sekian saya nggak cocok investasi ini. Contoh sederhana yang namanya emas. Saya udah bilang ini bahwa tidak ada yang pernah menolak yang namanya emas. Belum pernah dengar gitu ada orang yang bilang investasi emas mau saya mah enggak lah. Ya udah nih saya kasih ya boleh deh pasti begitu gitu. Tapi kalau orang misalnya saya mah nggak cocok investasi saham, dikasih saham dia nggak mau lo ambil sahamnya.
Nah, jadi kalau emas itu beda, dia bisa bilang nggak mau, tapi kalau saya kasih ini kamu mau nggak? Iya, saya terima kasih ya. Dia bawa, gitu. Iya, Tapi iya. kalau dikasih emas, kalau dikasih saham belum tentu, dikasih kripto belum tentu juga diambil. Jadi boleh dibilang ini semua lapisan nggak ada yang menolak. Nah, kembali lagi, kalau bicara jangka panjang, itu sebenarnya tujuannya jadi berbeda dengan usia yang berbeda. Contoh, buat yang sudah lebih mapan. Yang sudah lebih mapan, membeli emas tujuannya adalah meniadakan risiko. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semakin ketidakstabilan terjadi, emas itu menjadi sangat tinggi. Berbalik dengan yang lain. Contoh sederhana, itu pasar modal Rusia itu sudah turun ketika dibuka, sudah turun 60-70%. Emas sudah ada di mana tahu harganya. Saat ini pun masih di 1930 something, saya tahu saat hari ini. Nah, tapi bagi orang-orang yang dalam keadaan memiliki nilai ekonomi tertentu, dia menganggap ini sebagai alat lindung nilai. Nah, tapi tapi bagi orang-orang yang mungkin masih muda, ya seperti saya kan muda lah ya, 36 tahun. Kita berdua muda kok. Oh iya, kadang-kadang memudahkan diri, kadang-kadang menuakan diri sesuai dengan kebutuhan saja. Enggak, pokoknya tergantung kameranya juga, Mas Ryan. Kalau kameranya bagus gitu, kita terlihat muda. Oh, kalau sekarang jelek apa bagus? Ini terlihat muda, terlihat ya. Berarti kamera ya, oke siap. Kamera ya. Begini, sebenarnya emas itu bisa digunakan sebagai alat investasi yang cenderung pasti loh. Loh, kok bisa gitu Ryan? Gini, misal ya, kita masih muda, kita mungkin usia 20 gitu ya, atau 25 tahun lah gitu ya, kita baru mulai kerja. Kita bilang, saya suka sekali dengan properti saat ini. Ada 2 jalan mengejar properti, yaitu adalah propertinya dimiliki hari ini, silakan dicicil. Oke, cara kedua adalah propertinya jangan dimiliki hari ini, tapi dihitung. Kalau kita hitung misalnya, saya lihat satu properti harganya 300 juta. Aduh, saya nggak mampu. Itu kan sudah dihitung ya. Coba kita kejar 300 juta. Saya mau akan mulai nabung semangat 300 juta. Yang terjadi setelah uangnya terkumpul 300 juta, propertinya harganya ada di mana? Di atas 300 juta. Di mana-mana yang kita nggak tahu. Intinya kita tidak tahu tuh harga properti berapa. Nah, cara sebenarnya kendaraan yang sangat-sangat konservatif adalah, berapa harga propertinya? 300 juta. Oke, berapa harga emas pada saat ini? 1 gramnya 1 juta. 300 juta dibagi 1 juta adalah 300 gram. Jadi yang dilakukan adalah, ya sudah deh, saya mau mengejar ini 5 tahun. Oke, berarti saya punya waktu 60 bulan. Berarti 300 gram dibagi 60 adalah 5 gram. Ya sudah, kumpulkanlah 5 gram per bulan. Ini cenderung lebih pasti daripada Anda megangin uang. Loh, kok bisa begitu? Karena prinsip dasarnya, semakin tidak pasti, harga emasnya akan naik. Stabil, harga emas nggak kemana-mana. Ketidakpastian perekonomian itu akan menyebabkan instrumen investasi juga menjadi tidak pasti. Tapi tidak seperti itu ketika kita berbicara dengan emas. Jadi bisa kita ganti dengan cara untuk perencanaan barang yang kita mau ambil dalam jangka waktu tertentu, daripada tidak ada suatu nilai kepastian, menyimpan uang, dan tidak cocok membeli saham. Misal ada orang yang tidak suka karena beli saham turun, kesel ya kan. Ya sudah, kembali back to basic secara konvensional. Nah, dari sini terlihat yang digunakan adalah sama-sama emas. Bagi orang kaya menjadi alat pelindung nilai. Saya sudah punya uang 100 juta lagi saya belikan emas. Jadi dia punya 200 juta. 100 juta dipegang, 100 juta dijadikan emas. Once bumi gonjang-ganjing, nilai rupiahnya turun, emasnya naik. Berarti kan meniadakan risiko. Nah, tapi di satu sisi bagi orang yang lebih muda, karena dia tidak memiliki nilai uang 100 juta sekaligus, yang dia lakukan adalah dengan menghimpun emasnya untuk ditukar dengan barang yang dia inginkan di masa yang akan datang, karena dia tidak cocok dengan instrumen investasi yang lain. Seperti itu. Oke, saya ada satu pertanyaan yang masuk ini dari sekian banyak pertanyaan yang masuk dari Pak Lutfi. Pak Lutfi bilang begini, Mas Daryl, mohon maaf sebelumnya dan juga Mas Ryan, ini emas dalam kategori apa? Perhiasankah atau logam mulia yang ada di Antam? Ini pertanyaannya menarik sekali. Betul, kalau kita itu mau asal investasi emas, ya emas apapun bisa diinvestasikan.
Misal investasi perhiasan, Mhm. bisa juga investasi logam mulia. Nah, Mhm. kalau menurut saya pribadi, apakah salah orang investasi perhiasan? Ya tidak, tapi dia tidak menginvestasikan uangnya pada emas murni, sehingga Mhm. mungkin akan lebih banyak lebih kepada konsumtif sebenarnya, yaitu sambil diinvest sembari dipakai. Itu kan berarti Ya, ya. separuh dikonsumsi ya. Mhm, Nah, mhm, ketika mhm. dikonsumsi itu kan mungkin kadarnya bukan kadar murni emas 24. Itu kan Mhm. berarti kan kadar 75 ya kan untuk Mhm, ngikat mhm. berlian gitu ya. Mhm. Ataupun juga dalam kondisi seperti itu terkena ongkos karena kan dimodel-modelin berarti kan ongkosnya Mhm. ada biaya untuk Mhm. memodelkan emas itu kan. Ya, Jadi variasi. itu namanya adalah emas konsumsi. Tapi kalau kita mau Oh. investasi emas logam mulia itu ya dengan cara membeli yang batangan. Mungkin membeli koin dinar dirham itu bisa Ya, ya, ya. ya. Jadi ini Benar ya? dalam konteksnya adalah emas yang investasi batangan atau logam mulia ya. Logam mulia. Nah, juga Ya. hati-hati dalam hari ini karena emas itu dicetak, dimurnikannya sulit. Mhm. Harga biaya mencetaknya itu jadi mahal kalau terlalu kecil. Makanya Oh. sekarang banyak yang mencoba untuk mengidekan dan mengkonsepkan dan sudah ada yaitu adalah dengan bentuk buku tabungan emas. Oh ya. Nah, dengan buku tabungan emas kita itu tidak lagi mencetak emasnya sebelum satuan tertentu tercukupi. Mhm, Karena mhm. misalnya saya membuat sebuah cetakan ternyata nilai cetaknya adalah sekian ratus ribu. Ya udah Mhm. deh saya kumpulkan dulu deh jadi 10 gram baru saya cetak. Saya Mhm. kumpulkan deh jadi 50 gram baru saya cetak. Kenapa tidak saya kumpulkan dalam bentuk uang? Betul, karena ketika pas kita udah kumpulkan senilai 50 gram hari ini dan ternyata 2 tahun lagi 50 gram ini tidak dengan harga hari ini kan kita jadi dirugikan. Ya, Meskipun betul. bisa saja turun loh, Ya, karena oke. dari data yang saya miliki, dari 2006 sampai dengan 2020, emas Mhm. itu pernah lebih rendah daripada nilai yang kita beli, itu di 2013, 2015, 2016. Jadi tidak selalu loh investasi emas itu selalu naik, itu adalah penilaian yang keliru. Jadi kalau saya 1 tahun emas selalu naik itu nggak ada cerita investasi pasti naik itu belum pernah ada ceritanya di dunia ini. Ya, baik. Seperti Mas, itu. kita tahan sebentar ya penjelasannya, nanti kita Ya, coba sambung. Tapi jangan masuk ke dark side-nya dulu ya. dark Ini side. masih dark side dulu. Orang udah Nanti, mau langsung tengah-tengah sesi kita ketiga aja. gas loh ini. Jangan dulu, kasihan jangan. Sangat nggak fair ya Mas Royan ya kalau kita hanya mengeluh-elukan sisi baik dari sebuah investasi. Kita juga harus menjadikan sisi negatifnya sebagai sebuah pertimbangan juga. Karena kan resiko nggak bisa dihilangin, tapi bisa dimitigasi. Nah, semoga Siap. penjabaran tentang sisi yang kurang baiknya atau sisi negatifnya ini menjadi sebuah pembelajaran. Itu aja ya yang harus Ya. dipahami. Nah, sebelum menuju ke sisi yang kurang menyenangkan, Mas Royan, saya mau ke WhatsApp dulu nih. Ya. Ada Pak Ruli di Baru Jakarta. baik, Pak. Selamat malam Mas Ryan. Kalau berbicara masalah investasi emas, saya masih ingat sampai dengan saat ini nenek dan ibu mertua saya itu setiap kali pergi ke sebuah negara seperti ke Arab Saudi ketika mereka pergi haji, itu beli emas dalam jumlah yang sangat besar. Mereka hanya mengatakan ini untuk diinvest. Kalau Ya. ada apa-apa silakan jual. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, kualitas emas yang ada di Indonesia dan juga di mancanegara, apakah secara kadar berbeda, Mas? Dan bagaimana ini bisa menjadi sebuah bentuk investasi? Padahal tadi Mas saya menjelaskan sifatnya bisa konsumtif karena digunakan juga. Otomatis ada penurunan-penurunan yang menjadi sebuah pertimbangan. Oke, silakan Mas saya. Wah, ini langsung seperti harus duduk sebagai penjual emas gitu ya. Ya, baik. Ya. Jadi apapun di dunia ini ada yang namanya standar ya, standarisasi ya. Standarisasi dan akreditasi. Jadi kalau kita berbicara mengenai standar emas itu di dunia itu ada namanya LBMA ya. Jadi memang bagian dari standar untuk seperti apa yang disebut emas dengan kadar yang tertentu. Jadi kalau misalnya kita mau yang paling terstandarisasi, sebenarnya perhiasan itu tidak ada standarisasi secara langsung kecuali seperti emas lantak ya, emas Ya. logam mulia itu pasti ada namanya sertifikatnya. Nah, itu juga ada LBMA-nya dan itu artinya sudah tersertifikasi secara standar. Sama seperti kalau kita itu bicara seperti diamond. Diamond itu ada sertifikat standarnya yang disebut dengan GIA. Nah, jadi kalau misalnya sudah cuttingnya dengan standar GIA, otomatis orang jadi yakin akan kualitasnya mau dibeli dimanapun.
Nah, jadi kalau misalnya Anda membelinya dimanapun tapi belinya perhiasan, nah itu udah susah. Sehingga itu akan tidak terstandar. Makanya kalau jangankan antar negara, antar toko saja, kalau kita emas perhiasan, itu bisa beda toko, bisa beda harga, dan bisa beda harga yang mau diterima untuk dijual kembali loh. Dan ada saja kejadian satu toko hanya terima jual, tidak terima beli. Kenapa? Karena ada standarnya yang tidak sama, yang akhirnya orang punya anggapan gini, kalau di toko yang itu tuh jangan diterima, itu kadarnya jelek tuh, dia mainin, dia curangin. Misal loh ya, tapi tidak artinya saya menyudutkan, tapi that sometimes bisnis ada yang kayak begitu. Tapi kalau sudah standar, sudah akreditasi, itu sudah standarnya sudah standar nasional dan standar internasional, nggak bisa diapa-apain. Oke. Iya. Baik. Kita masuk sisi gelapnya. Bukan gelap. Jadi begini, kalau kita perhatikan tidak salah, memang yang namanya emas itu menguntungkan lah dalam jangka panjang. Kenapa? Saya mau ambil data dulu ya. Saya punya data dari kalau investasi 5 tahunan dengan uang 1 juta 1 bulan. Let's say emas itu bisa dibelinya pecahan-pecahan lah ya. Okay. Dari selama 5 tahunan itu dari tahun 2006 sampai dengan 2020 data yang saya miliki investasi emas. Itu kan 1 juta 1 bulan untuk 5 tahun berarti kan 60 juta ya. Itu emas itu bisa di akhir periode di tahun ke-5 di bulan ke-60 itu kita jual. Ternyata rentangnya itu tidak selalu untung. Misal tahun 2011 ke 2015 60 juta dijual di periode akhir cuma jadi 45 juta. Berarti di bagian ini teori bahwa emas selalu untung jangka panjang pun masih kurang panjang kali kalau 5 tahun. Mungkin jadi gitu ya. Tapi dari ada yang kejadian 2006 ke 2010 ketika kita mulainya dengan 1 juta sebulan dan 60 bulan itu kita 60 juta, kita jadi 104 juta. Berarti ada kejadian upside dan downside-nya kelihatan sekali. Nah, tapi kalau kita perhatikan yang namanya grafik itu kan bisa kita perbandingkan ya dengan grafik-grafik harga yang lain. Gerakan emas itu tidak terlalu tinggi pergerakannya. Jadi dia sudah agak slow sebenarnya. Jadi bagi orang yang menginginkan tiba-tiba menjadi auto sultan dengan hanya investasi emas 1 tahun atau 2 tahun, rasanya sih itu tidak akan terjadi. Nggak mungkin. Iya, kalau pernah dengar cerita dari kakek kita pernah seperti itu. Iya, kakek kita pernah mengalami yang namanya hyperinflation. 0 ditendang 3. Senring tuh. Iya, artinya zaman itu mungkin betul karena uang kertas jadi benar-benar nggak bernilai. Betul. Tapi cerita jadul nggak bisa dibawa serta-merta jadi cerita kenyataan yang sama hari ini. Di zaman sekarang. Jadi berita buruknya adalah buat Anda yang menggunakan strategi membeli emas secara konvensional, itu kemungkinan besar tidak akan mendapatkan hasil investasi yang meledak-ledak. Misalnya saya bisa lipat 3 gitu ya, modal 1 juta, 5 tahun, 10 tahun diinvest jadi 120 kali kan berarti 120 juta jadi 400 juta. Kayaknya sih kalau Anda lakukan secara konvensional nggak bisa. Karena apa? Karena itu tidak terjadi dalam 20 tahun terakhir. Saya kan orang yang melihat sesuatu yang dalam jangka waktu yang lalu kita lihat tidak kejadian, di kemudian hari selalu bisa kejadian. Tapi kan kalau kita terlalu mengharap kayak gitu kan jadi lucu ya. Contoh deh sekarang, apakah ada orang yang menduga tahun 2020 akan terjadi pandemi? Ketika dia bilang, mungkin Pak, karena saya ngelihatnya 1 abad yang lalu. Lah iya, betul. Tapi kan 1 abad yang lalu, Anda pasti lihat untuk tren 20 tahun terakhir toh. 20 tahun terakhir mana Anda akan kebaca yang namanya pandemi corona COVID. Anda mungkin kebacanya flu babi. Iya dong. Jadi kan artinya nggak akan terjadi sesuatu yang begitu heboh sampai seperti saat ini yang membuat kita benar-benar nggak bisa kemana-mana. Gitu. Jadi pesannya adalah kabar buruknya Anda nggak akan mendapatkan exponential return di sini. Tapi, mungkin Anda harus mengganti caranya dalam berinvestasi emas. Jadi caranya yang mesti diganti, instrumennya tetap. Nah ini nih kata kuncinya. Jadi orang itu terjebak adalah dengan cara mengganti instrumennya. Contoh, saya udah nggak cocok nih emas. Yaudah, terus yang mau ganti apa? Mau jadi kripto. Ini kan dunia yang
jauh gitu ya, di belakangnya jauh sekali gitu pemahamannya. Nah itu bukan sekadang nggak selalu dengan cara seperti itu, tapi adalah tetap dengan instrumennya, tapi caranya yang Anda tweaking. Tweak tuh Hmm. dimodifikasi. Diganti ya, Iya, dimodifikasi. karena emas itu hari ini udah tidak seperti cara dulu lagi, hanya investasinya, yaitu dengan cara membeli logam mulia, membeli perhiasan. Itu works sebelum tahun 98, itu salah satu asisten rumah tangga saya, ya betul itu terjadi. Dia punya harga emas itu udah naik 3 kali lipat. Betul gitu. Tapi kalau terjadi dalam waktu setelah 98 itu tidak pernah kejadian lagi. Nah, jadi kita mesti ganti nih. Oh, ternyata strategi investasi emas itu ada apa saja. Oh, ternyata ada derivatif. Derivatif tuh yang hari ini orang bilang yang Turunannya. namanya bursa berjangka. Coba Ya. kenali. Oh, itu kan bahaya, Ryan. Oh iya. Steker listrik di sebelah saya pun bahaya kalau anak kecil yang datang dan nyolokin tangannya. Yes, Pasti yes. gitu. Tapi Ya. itu adalah sesuatu. Dimana kenapa bursa berjangka itu juga menarik? Itu bukan artinya karena Ryan saat ini menjadi salah satu brand ambassador. Itu baru satu, ya kan? Tapi ada cara lain lagi. Misal kita mengenal yang namanya ETF emas. Ya, kita lihat, oh ETF emas itu di mana? Di Indonesia ada nggak? Nggak ada. Oh kalau gitu saya nggak mau. Ya udah jangan lewatin. Oh ternyata ada yang namanya tabungan emas. Nah, oh ternyata ada kondisi mengasuransikan emas dari penurunan. Nah, ini kan tiba-tiba jadi banyak strategi yang kita bisa kembangkan, padahal instrumennya sama, tapi metode berpikirnya beda. Baik, tahan sebentar Mas Ryan, kita harus break dulu ya. Oh break, siap. Quotes yang menarik di sesi ketiga ini adalah strateginya yang diganti, pemahamannya, mindset dan juga paradigmanya, bukan instrumen investasinya. Pertahankan aja. Iya, ini bisa betul-betul memaksimalkan potensi investasi emas. Berarti kita sepakat ya, melihat sisi yang kurang baiknya ternyata kalau kita memahami ya akan mampu berubah menjadi sebuah sisi yang baik. Oke. Karena tadi sudah saya teasing ada hal yang perlu dibahas dari kanal YouTube Smart FM, dan Anda juga masih bisa berinteraksi kok di kanal YouTube kami sampai dengan jam 7 malam hari ini ya. Ini cukup banyak Mas Ryan, kita coba bahas ya. Dari Mari Berkebun, Mas Ryan, emas kan boleh dibilang paling stabil tuh di antara instrumen investasi lainnya termasuk kripto. Nah kalau lihat masyarakat justru tergila-gila sama kripto yang bahkan masih sulit dipahami. Masyarakat kemudian terjebak karena ingin dapat return yang tinggi. Jadi apakah ini dipengaruhi psikologis masyarakat Indonesia ya Mas Ryan ya? Gimana? Oke, begini ya. Kalau ketika disandingkan antara membeli emas dengan membeli kripto, sehingga emas dianggap stabil ya benar juga gitu ya. Jadi ya cara pembandingnya harus mungkin harus apple to apple gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan cara seperti itu tiba-tiba terasa benar gitu. Tapi saya ingin coba ngambil satu angle yang berbeda. Jadi kalau saya memiliki data itu cukup banyak ya, yaitu di 2006 sampai 2020 bila kita investasi secara 1 tahun saja, ternyata yang memiliki resiko terendah itu adalah menabung. Ya. Yang kedua adalah bukan emas, tapi adalah beli dolar. Jadi dolar terhadap rupiah, kita belikan rupiah menjadi dolar itu adalah justru yang lebih stabil dibandingkan emas, dan paling volatile, paling fluktuatif adalah saham. Tapi kalau ditambahkan kripto, udah jadi panjang ceritanya. Jadi semuanya jadi terasa tidak bergerak. Gitu. Ibaratnya kalau lagi lari di sebelah The Flash, yang lain kelihatan nggak lari karena The Flash sangat kencang larinya. Jadi maksud pakai baju ini jadi tahu maksudnya apa gitu kan. Nah, zoom in, zoom lah ya. Sekarang saya akan coba cerita begini. Kenapa masyarakat kita itu melihat kripto gitu ya? Ya karena kripto itu dalam beberapa tahun terakhir itu benar-benar terbukti menghadirkan orang kaya baru. Jadi kalau yang tiba-tiba Anda ketemu ya di dalam 2-3 tahun terakhir, itu tiba-tiba sangat berani untuk invest, spending, bikin ini, bikin itu rata-rata yang saya temui dan sifatnya anak-anak muda, around 20 sampai 40, tapi 40 nggak nemu, mungkin 35. Itu kemungkinan dapat duit lebihnya dari kripto loh. Dan lipatnya itu serem. Jadi kalau taruh 1 bisa jadi 10 atau jadi 15.
Oke. Nah, Ya, jadi lihat kayak begini, nggak heran kalau banyak orang yang berusaha untuk join this community, join kepada kripto, dengan tujuannya agar dia jadi orang kaya baru dalam 2-3 tahun ke depan. Jadi ya logik gitu. Kenapa? Karena sesuatu yang baru saja menghasilkan keuntungan bagi orang lain, maka orang akan cenderung untuk ikut-ikutan. Contoh, Betul. binary options yang Ya. kemarin ikut-ikutan. Karena itu karena pamernya ya. Oke, kita pinggirin. Lo abis itu NFT rame-rame. Ya, ya. Nah, orang buka kedai kopi. Ya, Aha. sebelumnya lagi ada yang namanya janda bolong. Ya. Lalu sebelumnya ini lagi batu-batu akik. Yes. Itu akan selalu caranya seperti itu. Tapi masalahnya adalah semuanya tidak ada perbandingan yang apple to apple. Kenapa? Karena semua itu hanya trend based. Tapi kalau misalnya bisnis kopi mungkin lebih long lasting karena that's the real sector. Ya. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan kripto ini teknologi yang mana teknologinya ini digunakan diutilisasi. Jadi mungkin kalau dilihat kripto pada saat ini memang pergerakannya sangat liar karena teknologinya sedang sangat liar berkembang dan banyak orang yang mencoba untuk berspekulasi untuk berada di sini. Oke, baik. Mas, ini ada statement lagi dari Mari Berkebun. Sukses Mas Ryan, terus mengedukasi, dan ia juga menanyakan Smart FM bikin lagi dong acara sama Mas Ryan. Oke, nanti kita coba atur ya, diskusi lebih lanjut ya Mas Ryan dengan tim program kita ya, untuk bisa membahas. Anytime. Apa usulannya kira-kira yang mau dibahas di kesempatan berikutnya, kalau ada kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan Mas Ryan? Silakan mau apa ya, silakan. Saya ya mau bicara mengenai kripto siap, mau berbicara mengenai saham boleh, berbicara mengenai futures trading boleh, mau berbicara mengenai reksadana siap. Ya saya mau berbicara mengenai properti juga oke ya. Saya mencoba untuk menyelami seluruh instrumen secara berimbang. Iya dong. Tapi saya tidak pernah berusaha mempengaruhi orang lain atas portofolio yang saya miliki karena saya tidak mau mempengaruhi orang seolah-olah Ryan itu ya saya itu aja. Itu saya tidak mau ke sana gitu. Oke, mungkin sebenarnya juga boleh kasih usulan nih kalau nanti berkesempatan untuk melakukan sebuah kolaborasi acara lagi dengan Mas Ryan Filbert, apa sih tema yang mau Anda bahas atau menjadikan tema itu sebagai pusat bahasan utama? Boleh di kanal YouTube tuliskan, atau di WhatsApp kita juga boleh di 0812 11 12 959, atau mau bahas tentang bedah buku spesial dengan Mas Ryan boleh. Saya udah ising nih ke buku nih, ayo sambut. Oh siap, oke. Jangan khawatir, total judul buku sudah cukup banyak. Ada 21, ada 22 judul sebentar lagi. Smart listeners mau bahas yang mana? Wah, bedah buku kalau diambil setiap hari Jumat, saya sudah 22 minggu. Jangan khawatir. Udah gak mau nyari narasumber lagi gitu ya. Tapi nanti kita coba diskusikan lebih lanjut ya Mas Ryan. Oke, saya mau ke WhatsApp lagi Mas Ryan. Ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Evelyn. Kalau Evelyn bilang begini katanya, saya sih setuju ya untuk bisa melakukan sebuah bentuk investasi di emas, walaupun kategorinya logam mulia. Nah, berharap-harap cemas juga sebenarnya Mas Ryan, karena beberapa kabar berita sepertinya berpengaruh nggak terhadap fluktuasi harga emas dunia. Karena yang menarik dari emas ini adalah ketika terjadi sebuah momentum, berita seperti perang dan yang lain-lainnya, kok emas ini semakin naik ya, menjadi sebuah bentuk investasi yang sangat menggiurkan. Apa masalah dan pertimbangannya? Sehingga kalaupun bisa dimaksimalkan, pasti ada caranya. Oke, gimana Mas Ryan? Iya, kalau kita berbicara emas ini adalah terbalik. Jadi terbalik artinya kalau berita buruk dia malah semakin buruk berita di dunia, yang makin banyak datang berita buruknya, emas yang akan diserbu. Karena dia adalah salah satu kendaraan safe haven. Jadi kalau kita mau tahu sejarahnya, yang namanya emas itu dulunya uang kertas itu disebut sebagai banknotes tahun 1970. Sebelum perjanjian Bretton Woods itu adalah kesepakatan Amerika menjadi pencetus dan anggotanya. Artinya ketika kita bawa uang kertas ke bank, itu kita boleh ambil emas kita sebanyak 1 keping. Nah, dari situ adalah setiap kali dicetak uang kertas harus ada cadangan emas. Karena apa? Karena ini adalah bukti kita ngambil emas kita di bank. Nah, karena Presiden Nixon itu pada saat itu membutuhkan dana untuk invasi perang, sehingga dia mencederai perjanjian itu, sehingga dia cetak uang banyak. Dan cetak uangnya itu tidak di backup dengan emas.
Secara tidak langsung disitulah terjadi ketimpangan antara uang kertas dengan emas cadangannya. Disinilah terjadi inflasi. Nah, karena dasarnya uang kertas diyakini sebelumnya adalah dari emas sebagai jaminannya, makanya emas itu menjadi penyeimbang atau underlying asset. Sehingga makanya semakin adanya ketidakstabilan perekonomian dunia, ini akan menjadi alat nilai yang dianggap stabilnya. Gitu loh. Tapi kan akan berlaku hukum permintaan dan penawaran sendiri nih atas barang ini. Ya dong, permintaannya kan harga naik dong. Dia akan mengadjust dengan permintaan dan penawaran tersebut harganya. Makanya berita buruk akan menjadi seperti itu. Tapi terlepas daripada mencari nilai mahal dan murah, itu akan sangat sulit bagi seseorang pemula. Lebih baik disiplinlah dalam menghimpun jumlahnya. Jadi jangan fokus kepada harga mahal dan murah dalam setiap pembelian. Tapi fokuslah dalam jumlahnya Anda punya berapa banyak. Karena saya selalu bilang, membeli emas, Anda membeli emas harganya naik 10 kali lipat. Dari 100.000 jadi 1 juta. Tapi cuma punya 1 gram. Ya lebih baik Anda punya 5 kilo, naiknya 50.000 1 gramnya. Kenapa? Karena akan sangat signifikan Anda rasakan di kantong. Bukan berbicara jumlah gram yang kecil, tapi nominalnya jadi besar returnnya, tapi yang penting adalah Anda bisa mengambil nilai jumlah Anda yang banyak walaupun kenaikannya sedikit, itu yang penting, seperti itu. Oke, baik, good quotes ya untuk hari ini. Tapi kita hampir sampai di penghujung, Mas Ryan. Tinggal tersisa 2 menit, kita maksimalkan dengan sebuah konklusi karena tadi kita sepakat ya tidak mendiskreditkan kekurangan dari investasi ini karena sejatinya tema kita adalah memaksimalkan investasi emas. So apa yang harus menjadi perhatian ketika smart business juga bisa tergoda untuk melakukan investasi emas, mengingat kabar buruk apapun di dunia ini akan memicu dari kenaikan harga emas. Konklusi kita apa? Ya, pertama investasi emas adalah salah satu dari 2 investasi yang boleh dibilang diterima di seluruh usia dan generasi. Tapi kalau kita pada hari ini mengambil strategi investasi emas seperti yang dilakukan 50 tahun yang lalu, mungkin kakek kita, almarhum kakek saya juga, mungkin Anda nggak akan mendapatkan suatu return atau keuntungan seperti yang diceritakan oleh orang yang mendahului kita. Jadi yang kita perlu ganti kalau ternyata Anda memang sudah nyaman dengan instrumennya, yang perlu Anda ganti adalah strateginya, metodologi dalam pembeliannya. Kalau Anda tetap menggunakan cara yang sama, yaitu 1:1, kalau turun Anda cuma liatin biar kapan naik, Anda nggak akan dapat apa-apa di sana. Anda pasti akan akhirnya ya nggak akan dapat naik 2 lipat ya dalam 15 tahun. Ya akan terjadi hanya seperti itu saja. Tidak akan pernah terjadi seperti cerita sebelumnya. Kecil kemungkinan, bukan tidak akan ya, tapi kecil kemungkinan bisa. Yes, baik. Mas Ryan Filbert, terima kasih waktunya malam hari ini. Sehat-sehat ya. By the way, kita bahas masalah dress code minggu depan apa? Silakan nanti di WA aja. Semoga memaksimalkan investasi emas ini menjadi sebuah pertimbangan tersendiri buat Anda semua yang ingin berinvestasi jangka panjang, dan sebetulnya masih banyak investasi lainnya, instrumen lainnya yang tidak perlu Anda ganti, tapi strateginya yang perlu Anda pahami lebih lanjut. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung. Kita ketemu lagi nanti di Rabu minggu depan dengan tema dan dress code yang berbeda ya. Saya Daniel Adam, terima kasih banyak. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Thank you Mas Ryan, pamit ya. Bye, thank you. Bye. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya,
dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.